Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, para ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taala. Barakallah. Bismillah ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita meneruskan kitab At-Tibyan, ya. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi penjelasan tentang adab-adab para pengemban Quran. Nah, kita sampai di pasal yaitu wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alaihi wa yurahhiba bi wa yuhsina ilaihi bihasabi haliha. Ya, bahwa selayaknya seorang guru atau seorang pengajar, ya, ustadz, dai atau syekh, dia apa yang harus jadi hiasan dirinya? Yan bagi lahu an yarfuq, dia berlaku atau bersikap lembut. Lembut lawannya kasar. Ini dalam berinteraksi kepada majelisnya atau kepada orang-orang yang hadir di dalam kajiannya itu, ya. Yaitu biman yaqra'u alaihi wa yurahhiba bihi wa yuhsina ilaihi. Jadi berlaku lembut itu definisinya apa sih? Lembut itu bukan soal apa ya istilahnya, intonasi bahasa ya. Kalau satu suku yang lain itu kan kadang-kadang dia ngomong biasa dikira berantem ya. Maksudnya bukan di situ poinnya ya. Jadi yang dimaksud dengan bersikap lembut, berkata lembut, ya, adalah itu perilakunya, tutur katanya. Jadi memilih kata-kata, memilih perilaku-perilaku itu mencerminkan kelembutan itu. Kan bisa juga kita tahulah ya, bisa menilai, misalnya seorang itu kita nilai sebagai kasar ataukah lembut. Cara dia memegang tangan, cara dia menjawab sapa, cara dia istilahnya menerima suguhan, loh itu semuanya bisa menunjukkan antara orang itu lembut dengan orang itu kasar ya. Coba aja kita kalau melihat hal-hal seperti itu ya, maka kita akan merasa ada ganjalan. Nah, terlebih lagi ini kan pembahasannya dia itu guru. Jadi sedangkan orang-orang yang sama-sama kita biasa-biasanya, kalau ada orang yang tutur katanya kasar, ya, perilakunya kasar, ya, itu kita merasa agak sulit. Apalagi dia udah judulnya guru, wah itu akan sangat menyulitkan para murid-muridnya. Bisa-bisa muridnya dia akan nggak berani itu ya nunduk. Jadi ada jarak, tidak boleh seperti itu ya. Wa yurahhib bihi, subhanallah, sampai hal-hal detil. Yurahhib yakni menyambut. Kita kenal istilah marhaban, itu kan menyambut. Yurahhib yakni menyambut. Nah, menyambut itu mungkin pas papasan atau mungkin pas kita lagi kunjungan, dia datang maka disambut. Nah, itu mestinya ditunjukkan oleh seorang alim,
seorang muallim, seorang syekh di menyambut itu kan gimana ya? Akan memberikan satu perasaan kepada orang-orang yang dia sambut itu bahwa dia memang kehadirannya disenangi, kehadirannya diinginkan. Kalau misalnya ada orang datang terus dia boro-boro disambut, jangan disambit ya. Itu iya, itu sudah bawaan si fulan ini merasa udah pengen buru pulang. Guru itu dia punya peran yang sangat besar. Menyambut. Kalau ada murid datang disambut. Kalau ada jamaah datang disambut. Ya, apa dengan sapaan atau dengan salaman segala macam. Yurahib. Ya. Wa yuhsina ilaihi. Yuhsin. Yuhsin itu maksudnya berlaku ihsan. Berlaku baik kepadanya. Bahkan kalau kita mendalami kata ihsan itu levelnya dia bahkan lebih daripada sekedar adil. Kalau dibandingkan dua perkara ini, adil itu apa? Sederhananya adil. Seorang diperlakukan dengan cara A, kemudian dia merespon dengan cara A, adil. Ya kan? Tapi kalau disebut dengan ihsan, seorang diperlakukan dengan baik dengan cara A, dia membalas dengan cara yang lebih baik daripada itu. Itu namanya ihsan. Jadi kita ini disemangati untuk selalu menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kebaikan di dalam interaksi kita. Karena itu yang akan menjadi patokan orang, bukan omongan. Kalau omongan mah bisa dihias ya. Omongan itu kan sesuatu yang bisa istilah Bang Agi bisa di actingin ya. Gitu ya. Tapi kalau aslinya itu pasti akan keluar. Aslinya itu akan keluar. Apakah dia benar-benar ihsan, apakah dia benar-benar yurahib dan lain-lain. Kita karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa wa innallaha lama'al muhsinin. Dalam surah Al-Ankabut yang paling ujung. Paling ujung, penghujung surah Al-Ankabut, surah 29. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala, ada lagi lam itu benar-benar sungguh-sungguh ma'a, akan selalu bersama-sama dengan orang yang berbuat ihsan, namanya muhsin. Jadi orang muhsin itu beda dengan orang yang hasan. Kalau hasan, dia baik secara personally. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, itu hal-hal personal. Tapi kalau level yang di atas itu namanya muhsin. Muhsin itu berarti perilakunya ihsan. Dia bukan sekedar menginginkan kebaikan personal dirinya atau keluarganya, tetapi menginginkan kebaikan semua orang. Itu disebut dengan muhsin. Ya, jadi kadang-kadang di situ ada tantangannya. Karena keinginan baik itu enggak selalu responnya baik ya. Kalau kita fokus kepada diri sendiri, itu enggak, responnya relatif minim lah ya. Kita tutup mata, kita cuek kepada semua yang ada di sekeliling kita. Penting saya sholat, yang penting saya zikir tilawah, udah beres, keluarga saya enggak ada masalah, bermaksiat beres. Itu tidak disebut dengan muhsin, enggak bisa disebut muhsin. Muhsin itu adalah orang yang mengharapkan dan berupaya mewujudkan kebaikan itu bukan hanya pada dirinya, tapi pada semua orang, seluruh dunia. Itu disebut muhsin. Allah berjanji, Allah akan membersamai. Masya Allah. Innallaha lama'al muhsinin. Jadi Rasulullah SAW kalau secara personal udah baik dari zaman lahir. Ya, tidak ada yang mempermasalahkan. Semua memuji, semua menyanjung, semua merasa dekat. Termasuk paman-pamannya itu. Tapi ketika beliau sudah menginginkan kebaikan bagi semua orang dalam bentuk satu tatanan sistem yang itu harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bangkitlah orang-orang yang merasa terganggu. Gitu ya. Orang-orang yang kemudian tidak sejalan. Itu pasti akan dihadapi oleh orang-orang muhsin.
Baik. Jadi bihasabi haliha yakni sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi maksudnya begini ya, orang per orang itu juga beda-beda. Ada orang yang umurnya masih muda, ada orang yang sudah umurnya relatif tua, ada orang yang dia ditokohkan di kampungnya, di masyarakatnya, ada orang yang dia biasa, ada orang yang punya jabatan kedudukan, maka itu juga harus diperhatikan. Bukan dalam rangka kita mendiskriminasi orang, bukan, semangatnya bukan itu ya, tapi bihasabi haliha maksudnya adalah sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan keadaan masing-masing orang itu. Seorang yang layak untuk diperlakukan sebagai seorang yang ditokohkan, maka perlakukan dia sebagai tokoh. Rasulullah SAW menunjukkan hal itu. Ya. Orang-orang yang sudah dikenali, diakui ketokohannya di baninya masing-masing, itu oleh Rasulullah SAW itu dihormati, diberikan kedudukan. Maksudnya cara beliau mendakwahi dan segala macam. Ya. Karena pasti orang tersinggung lah. Sebaik-baiknya orang, kalau dia ini diremehin, ya istilahnya, sebersih-bersihnya orang, kalau dia itu diremehin, dikecilin, itu dia muncul juga ininya. Dia nggak tahu, gue ini jenderal, kayak gitu ya. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi. Ya. Qala. Nah, ini ada satu riwayat dari seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Masya Allah, ini sahabat besar. Abu Sa'id Al-Khudri namanya. Jadi katanya kunna na'ti Aba Sa'idin Al-Khudri. Kami ini masih para murid-muridnya sahabat datang kepada sahabat ini. Datang. Na'ti. Ya. Fayaqulu, maka kemudian sahabat ini yang didatang dikunjungin sama muridnya tadi kemudian menyambut seraya berkata fayaqulu marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din. Jadi maksudnya begini, itu sahabat ngasih contoh praktis langsung. Ini kan sahabat didikan Nabi. Ini sahabat punya murid-murid namanya tabi'in. Yang cerita ini para tabi'in. Namanya tadi Al-Abdi. Ya. Bahwa kami pernah mendatangi sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Kami ini bareng-bareng nih, murid-muridnya datang, kunjungin. Ya. Pas nyampe di situ, kemudian disambut oleh sahabat itu. Berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Selamat datang. Itu kan gimana ya? Ada perasaan bahagia ya, ada perasaan senang di dalam hati. Kemudian sahabat ini menjelaskan lebih jauh bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya innan Nabiya, jadi jelasin kepada murid-muridnya bahwa itu Nabi kita dulu Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, udah mesen, udah berpesan kepada kami ini para sahabat-sahabatnya, innan nasa lakum taba, bahwa sesungguhnya manusia itu ya akan menjadi orang-orang yang mengikuti kalian, lakum taba. Maksudnya jadi murid. Nah, gitu kan. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, dan akan banyak sekali orang-orang yang berdatangan mengunjungimu. Maksudnya para sahabat-sahabat itu. Yatafaqqahuna fid din, mereka tujuannya ngapain? Tafaqquh, belajar agama, mendalami agama. Maka apa pesan wasiat Rasulullah SAW? Fa'idha ataukum, maka apabila mereka ini pada datang kepada kalian, hai para sahabatku, orang-orang ini pada datang, fastausu bihim khaira, maka selalulah memberikan wasiat-wasiat kebaikan. Maksudnya disambut, maksudnya dikasih perilaku-perilaku yang menunjukkan kebaikan. Contoh di Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Gak kebayang ya kalau kita udah jauh-jauh datang terus pas udah nyampe situ lu mau ngapain? Wah, itu gimana? Itu kita langsung aduh gimana itu? Iya, atau misalnya ada satu hajatan ya. Itu kan kalau ada suka ucapan itu.
Selamat datang. Kita yang menjadi bagian dari acara itu merasa, oh, panitianya benar-benar bagus nih. Mereka siap. Padahal pada tulisan doang. Selamat datang para peserta apa-apa-apa kan gitu ya. Karena menunjukkan penerimaan, menunjukkan bahwa mereka ini kehadirannya diinginkan, berikan kebahagiaan bagi tuan rumah. Subhanallah. Baik, itu yang pertama ya. Jadi itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selain keduanya. Subhanallah. Yang kedua, daripada Ustaz karena mati Allah Subhanahu wa taala, wa rawaina nahwahu fi musnad ad-Darimi an Abi ad-Darda radhiyallahu an. Penjelasan yang kurang lebih sama itu bisa didapati di riwayatnya Imam ad-Darimi. Maksudnya itu sama ceritanya tentang seorang guru ya yang kemudian menunjukkan sikap-sikap lembut, sikap-sikap hangat menyambut kepada murid-murid. Insya Allah muridnya pada betah. Oh, kalau kalau dikasih apa ya omongan-omongan yang kasar itu muridnya kagak datang lagi. Nah, kita akan masuk ke pasal yang kedua. Pasal berikutnya adalah wa yanbaghi an yabdhula lahumun nasihah. Masya Allah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li ammatihim. Rawahu Muslim. Ya. Selayaknya yanbaghi, semestinya guru, seorang muallim, ya, seorang syekh, seorang ustadz, dia apa yang mesti bagi dirinya? Yabdul lahumun nasihah. Dia mesti mencurahkan upaya-upaya dalam rangka memberikan nasihat. Kalau kita mencerna kalimat ini, itu namanya memberi nasihat. Itu di dalamnya ada ilmu. Maksudnya apa? Itu guru nggak boleh datang istilahnya apa ya? Kosongan gitu. Ini kan lagi ceritanya mau ngajar. Dia harus bersiap. Dia harus punya reference. Dia harus ibaratnya udah baca duluan lah minimal ya. Kan gitu. Jangan sampai kemudian ini udah pada nungguin mau ngomongin apa, taunya yang diomongin udah pada tahu semua. Maksudnya jadi an-nasihah. Jadi nasihat itu dalam makna bahasa secara bahasa Arab adalah iradatul khair li al-mansuh. Nasihat secara bahasa Arab adalah keinginan supaya orang yang dinasihati mendapatkan kebaikan. Itu namanya nasihat. Nasihat itu sangat agung sekali. Ya. Jadi kalau kita punya keinginan supaya si fulan ini mendapatkan kebaikan, terus kita omongin beberapa kalimat, tujuan kita kebaikan dia, itu namanya nasihat. Nasihat adalah kalimat-kalimat atau hal-hal yang memang ditujukan untuk kebaikan orang itu. Itu disebut dengan nasihat. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan satu prinsip penting di dalam Islam. Prinsip penting sangat luar biasa bahwa ad-dinu an-nasihah. Agama kita ini, Islam kita ini adalah nasihat. Jadi agama kita ini adalah nasihat. Nabi jelaskan nasihat untuk siapa? Lillahi wali rasulihi ya wali kitabihi wali a'immatil muslimin wali ammatil muslimin. Nasihat bagi Allah, nasihat bagi Rasulnya, nasihat bagi kitabnya yaitu Al-Quran, nasihat bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat secara umum bagi seluruh kaum muslimin. Maksudnya. Jadi interaksi di tengah-tengah kehidupan dalam rumusan masyarakat Islam itu, wah luar biasa. Kita ini adalah orang yang, kan tadi nasihat itu orang saling menginginkan kebaikan satu sama lain. Misalnya nih, ada Ustadz Yusuf, ya, ingin kebaikan kepada saya yang dilihat itu masih kurang, kemudian nasihati saya. Karena memang itu substansi nasihat itu.
Kemudian kita melihat, oh ada kurangnya si fulan. Terus kita ingin supaya dia jadi lebih baik. Kita omongin. Itu nasihat namanya. Coba bayangin. Agama kita tuh nasihat. Agama kita itu adalah isinya bukan yang penting gue baik. Bukan. Tadi definisi nasihat aja udah clear. Nasihat adalah iradatul khair li al-mansuh. Keinginan supaya terdapat kebaikan atau mendapatkan kebaikan bagi orang yang dinasehatin. Itu definisinya. Masya Allah. Jadi nggak ada itu ya contoh di dalam Islam bahwa seorang akan jadi mulia, seorang akan punya kedudukan dekat kepada Allah kalau yang dipikirannya melulu adalah hal-hal yang berkutat kepada dirinya sendiri. Saya udah baik, saya udah soleh, saya udah melakukan amal-amal ini dan sebagainya. Tapi kemudian nggak mau tahu sama bagaimana saudara-saudaranya. Nah ini coba lihat targetnya itu ya. Termasuk a'immah. A'immah itu siapa a'immah? Para pemimpin. Itu mesti nasihatin. Itu yang ngasih pesan Rasulullah. Jangan didiemin. Dinasihatin supaya kan kita tujuannya kebaikan. Kita bukan dalam rangka untuk misalnya apa ya menghujat, bukan dalam rangka untuk hal-hal yang mencaci maki, bukan. Kita itu bahasa kita namanya orang punya bekal ilmu ya. Nasihatnya pun itu insya Allah beda caranya, kalimat-kalimatnya. Ya, jangan juga ini nasihat dijadikan sebagai kedok ya bahwa kemudian gue kan lagi nasihatin tapi kemudian isi kalimatnya itu caci maki apa-apa nah, itu jangan sampai juga yang rusak bukan cuma si fulan itu tapi Islam ke bawah juga kalau ada misalnya orang sudah berlabel tertentu sebagai ustaz sebagai apa kemudian dengan judul menasihati tapi kalimat-kalimatnya kayak orang bahasa Jawanya apa misuh-misuh ya itu harusnya dihindari. Kalau orang nasihat itu poinnya adalah apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi perbuatan itu. Bukan pribadinya, bukan personnya. Ini luar biasa agama kita. Jadi nasihat itu lillahi kepada Allah, li rasulihi kepada Rasul, kepada kitab, yang keempat kepada para pemimpin. Wajib dinasihatin. Yang kelima kepada seluruh kaum muslimin. Pada ammatil muslimin, semua umat Islam. Apa hikmah di balik ini? Yang paling luar biasa menurut saya adalah bahwa sebaik-baiknya orang itu ternyata dia tetap butuh nasihat. Keren banget nih hadis. Subhanallah. Itu kan nasihat untuk Nabi, termasuk an-nasihah li rasulih. Itu Nabi orang paling baik, masih butuh dinasihatin. Ya Allah. Allah itu dalam pengertian kita menggunakan petunjuk Allah. Maksudnya menggunakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah hadis yang dimaksud seperti itu. Bukan secara apa namanya seperti yang antara sesama makhluk bukan. Bukan itu. Tapi poin yang hikmah sangat agungnya adalah bahwa siapapun manusia itu, bahkan dia sudah sangat agung, sangat mulia kedudukannya, dia tetap butuh nasihat. Nggak mungkin dia bisa tegak ya menjadi orang yang terus-menerus baik kalau dia nggak mau dinasehatin. Itu Umar bin Khattab dinasehatin malah seneng, ya kan? Alhamdulillah. Padahal itu yang nasihatin sembari ngacungin pedang loh. Itu nasihatin itu. Kalau zaman sekarang mungkin udah yang maju ininya ya aparatnya ya. Ya maksudnya karakter orang Islam itu ketika mendapatkan nasihat justru senang, justru berucap alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummati Muhammadin yang telah menjadikan di antara umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini man yuqawwimuni, orang yang bersedia meluruskan aku. Wah, keren banget Umar bin Khattab. Kalau sekarang waduh Masya Allah, kebalik-balik sih dunia ini ya. Yang gimana? Siapa nih yang penyebar pertamanya? Bukan dicariin poinnya apa sih supaya kita jadi baik semua nih poinnya situ kan. Masya Allah. Jadi eh, agama kita adalah nasihat. Maka lapangkanlah dada kita kalau dengerin nasihat. Emang itu agama kita begitu.
Kadang-kadang orang itu kan maunya nasehatin, nggak mau dinasehatin. Waliyadzubillah ya. Kita kalau kadang-kadang udah merasa agak tinggi, udah merasa lebih uh, kedudukannya, ya maunya kita yang nasihatin orang. Nggak mau dinasehatin, apalagi kemudian pas dia lihat, anak kemarin sore lu nasihatin gua lo. Itu nggak boleh. Karena di sini nasihat adalah berlaku bagi semua. Agama kita adalah agama nasihat. Masya Allah. Ya. Nah ini ada uraian Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa likitabihi. Gimana cara, bentuknya nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul itu bentuknya apa? Secara praktisnya itu. Kehidupannya itu gimana? Yaitu ikramu qari'ihi wa talibihi. Itu memuliakan pembaca Al-Qur'an, memuliakan penuntut ilmu. Wa irsyaduhu ila maslahatih. Kemudian memberikan bimbingan supaya dia mendapatkan hal-hal yang menjadi kemaslahatan dirinya, supaya dia bisa meraih yang dia cita-citakan. Dibantu, disupport. Kemudian warifqu bihi. Masya Allah, rifq. Ini berlaku lembut. Berlaku lembut kepada mereka-mereka itu. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanah. Kemudian siap sedia membantu. Musa'adah yakni membantu ya, mendukung dia ya, apa-apa yang kita bisa bantu. Mentalitas kaum muslim itu luar biasa. Subhanallah. Cuma kadang-kadang ya kita itu kan dipandang pas lagi ini ya, pas lagi di atas ya. Kalau kita udah kemudian entah satu dan lain hal, kemudian ditakdirkan kondisinya berubah, orang boro-boro denger ya. Masya Allah, itu tabiatnya manusia itu. Jadi wa ta'allufu qalbit talib, ta'alluf. Ini kita ta'alluf itu maksudnya apa ya? Menyatukan hati. Ta'lif ya, itu menyatukan. Kan ada dalam surah Ali Imran ya. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah yang menyatukan hati mereka. Yang sanggup menyatukan kita semua ini sampai kita kemudian merasa tenang duduk di sini, itu apa coba? Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan. Salah satu tugas mulia guru itu dia istilahnya apa ya? Mensolidkan itu para peserta. Kan suka ada aja yang macam-macam tuh. Bener nggak? Maksudnya sesama jamaah nih, sesama peserta. Ya ada yang diem-dieman lah kalau mama ya. Itu tugas gurunya, dia harus kemudian beresin. Ini bukan kisah apa ya, bukan kisah dongeng, itu fakta. Namanya jamaah kan manusia biasa. Ada aja slacknya. Nah, tugasnya guru itu dia ngapain? Ta'aluf. Menyatukan. Jangan malah digosok. Dikomporin. Dikomporin sama guru. Aduh itu ngeri ya. Kemudian wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqi. Ya, kemudian seorang guru itu adalah dia samhan, toleran. Toleran bi ta'limihi, dalam melakukan pengajaran. Ya, namanya murid-murid itu macam-macam lah. Kalau kita ini enggak ada tolerannya, pokoknya standarnya harus kudu begini. Ya udah, yang ini enggak ini sedikit, berarti enggak boleh ikut. Yang ini enggak bisa. Jadi samhan, sama yakni guru itu punya sikap mentolerir. Itu dalam batas-batas tertentu ya. Samhan bi ta'limihi fi rifqin, ya, dengan cara-cara yang lembut. Selalu cara-cara yang lembut. Mutalottifan bih, ya, mutalottif,
Khatib itu lembut, memberikan sikap, hal-hal yang itu menjadikan si jamaahnya kemudian merasa nyaman, merasa tenang. Wa muharridun lahu ala ta'allum. Pada saat yang sama, tugas guru itu selalu memotivasi, mutaharrid yakni membakar semangat supaya rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Ta'allum, jadi mutaharrid, jadi dia memompa semangatnya. Ya, dipus ya bahwa orang yang mulia itu hanya dengan ilmu. Kan ada ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wah, ini rahasia kehidupan banget. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, caranya Allah gimana tuh? Allah inginkan kebaikan buat si hamba ini. Caranya gimana? Bukan dikasih harta. Bukan dikasih pangkat kedudukan jabatan atau apapun. Tapi yaitu dikasih pemahaman agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Allah yang menjadikan dia faqih dalam agama. Allah yang sebagai subjeknya. Allah yang menjadikan si fulan ini jadi ringan untuk belajar. Jadi ibaratnya apa ya? Bawaannya itu enteng. Semangat terus. Namanya belajar itu kan berat. Jadi adik belajar di sekolahan ringan apa berat? Berat ya. Susah jawab, maksudnya jarang ya. Pokoknya namanya belajar itu ada tantangannya. Kalau kata Imam Syafi'i kan, itu butuh pengorbanan itu. Butuh fokus dan seterusnya. Nah, jadi para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya apa? Yan bagi lahu an yudzakirahu fadilata dzalik. Senantiasa seorang guru itu hendaknya mengingatkan berulang-ulang kepada para jemaahnya tentang kemuliaan fadilah dari ilmu, fadilah dari seorang yang dianugerahi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang orang itu suka banding-bandingin ya. Bandingin dalam hal duniawi maksudnya ya. Ya kita dulu satu sekolah sama sekian banyak orang, ya setelah sekian puluh tahun kemudian kita akan saling lihat-melihat kan. Wah, si fulanah udah begini. Ya itu manusiawi lah. Kita mungkin merasa ya Allah kok begini, si fulan udah jauh di sana dan seterusnya. Tapi di sini dikasih petunjuk bahwa di antara hal yang membahagiakan kita itu adalah karena kita dibimbing, diberitahu, bahkan disuruh ulang-ulang tuh gurunya ngasih tahu tentang apa? Fadilatu al-ilmi, keutamaan, keagungan dari ilmu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya itu itulah yang paling mahal. Ya. Baik, saya teruskan sedikit. Nah, liyakuna sababan fi nasyatihi, supaya ini pada murid-muridnya jadi pada rajin, pada semangat. Ya, dikasih tahu nih fadilahnya, orang kalau punya ilmu akan mulia di sisi Allah. Orang akan dimasukkan ke dalam surga, orang akan dimudahkan jalan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Supaya mereka semangat, nasyat, ya. Wa ziyadatan fi raghbatih, dan kemudian semakin mempertebal hasrat belajar murid-murid itu. Karena setannya, al-iblis itu pintu yang paling awal itu adalah dia menjauhkan manusia dari ilmu. Jadi mulianya Adam alaihi assalam itu karena ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya kan? Wa 'allam, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, itu ilmu. Jadi mulianya Nabi Adam bukan karena fisiknya, ya, bukan karena hal-hal yang sifatnya aksesoris, tapi 'allama Adam al-asma. Allah mengkaruniakan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah. Ya. Kemudian wa yuzahhidahu fid dunya. Tugas berat juga ya. Jadi yaitu senantiasa mengingatkan tentang sikap zuhud. Zuhud itu maksudnya bersikap menahan dari dunia, mengambil secukupnya.
Menurut teman-teman ini ringan apa berat ya? Karena kadang-kadang gurunya malah yang ngasih contoh. Lu pada zuhud, itu hadis Rasulullah SAW. Jadi nggak usah melihat sono sini. Tapi giliran dia ngelewat, dilihat sama murid tuh. Kok dia begini ya? Itu berat ya. Nasihatin orang tuh gampang ya. Jadi ini tugasnya guru tadi apa? Yuzahid. Yuzahid yakni menjadikan mereka terdorong bersikap zuhud. Yang berabe kalau gurunya malah nyontohin kebalikannya. Wa yasrifahu anir rukuni ilaiha. Kemudian memalingkan perhatian dari para murid-murid itu supaya tidak tunduk kepada dunia. Jangan sampai diperbudak dunia. Kita harus mencari dunia, betul. Kita hidup di atas dunia ini, butuh berbagai macam hal, tapi tidak boleh diperbudak oleh dunia. Surah Al-Qasas ayat 77 ya. Itu sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wabtaghi fima ataqallahu ad-dar al-akhirah. Hendaklah kalian semuanya tanpa kecuali itu mesti mencari bagiannya nanti di kampung akhirat. Itu mesti dicari, wabtaghi, itu bentuk perintah. Semua orang punya bagian di akhirat. Tapi seberapa? Apakah itu kebaikan? Seberapa? Apakah itu kehinaan? Nah, itu orang yang akan menentukan dirinya masing-masing. Allah tidak memaksa-maksa orang. Tapi ketika bicara itu tentang akhirat, kita bicara tentang dunia dalam surah Al-Qasas 77 itu katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa ya tentang bagianmu di dunia. Ada keluargamu, ada dirimu, butuh ini, butuh itu. Wala tansa. Tapi bahasanya sangat halus. Cuman bahasa ya jangan lupa. Nah, gitu. Kalau yang tadi ini, ayo cari bagianmu di akhirat. Giliran bicara akhirat, Allah begitu kalimatnya. Giliran bicara dunia, cuma dikatakan, jangan lupa ya, wala tansa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Gitu. Jadi kita ini diajari seimbang. Masya Allah. Gue udah pokoknya sekarang pikirannya akhirat, Ustaz. Maksud lu gimana? Gue nggak mau pergi kemana, pokoknya di masjid gue zikir. Terus makan anak bini lu gimana? Ya Allah yang atur. Ini gimana? Ini bukan sikap zuhud, ini bukan sikap tawakal yang benar. Ya, itu surah Al-Qasas 77. Itu kan dikatakan bahwa wala tansa, jangan lupa bagianmu di dunia. Masih ada yang harus kita makan. Wala tansa nasibaka minad. Yang salah kalau kemudian itu prioritasnya kemudian jadi terbalik. Ya, fokus utamanya jadi adalah dunia. Siapa yang mencari akhirat, maka Allah akan memberikan kepadanya akhirat dan Allah akan menjamin dunianya. Siapa yang mencari ambisinya benar-benar hanya dunia semata-mata, maka Allah akan menjadikan dia selalu fakir. Di depan matanya itu kefakiran terus membayang-bayang. Maksudnya nggak pernah merasa cukup. Pernah nggak dengar orang yang dia rekeningnya sudah sampai miliaran triliun tapi selalu nggak pernah merasa cukup. Itu dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi man kanat hammuhu ad-dunya, siapa saja yang ambisinya, cita-citanya hanya benar-benar dunia, pun nggak peduli sama kehidupan sesudah dunia, maka justru Allah akan berikan kepadanya bayang-bayang di depan matanya itu adalah al-faqra, kefakiran. Selalu membayang, oh saya kok belum punya ini ya, saya kok masih kalah sama si fulan, saya belum punya ini. Selalu begitu. Padahal kalau dibandingin sama orang banyak, dia udah ibaratnya udah bukan rebu-rebu ya. Udah mainnya kan. Begitu, Masya Allah. Itu ngeri sekali. Ya. Nah, jadi para ustaz sekarang baca Allah Subhanahu wa taala bahwa wal iktirar biha, iktirar yakni kita menghindarkan diri. Ya, kita menyelamatkan diri dari istilahnya apa itu? Godaan dunia, menyelamatkan diri dari tipu daya dunia. Wa
yudzakiruhu annal istighala bil Qur'ani wa sa'iril ulumi syar'iyyati huwa tariqatul hazimin wa ibadillahil arifin. Dan selalu para guru itu hendaknya mengingatkan kepada murid-muridnya dan khususnya kepada dirinya sendiri bahwa menyibukkan diri dengan Quran, istighal bil Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran dan semua ilmu-ilmu tentang agama adalah tariqatul hazimin wa ibadillahil arif. Itu adalah jalannya orang-orang yang menang, jalannya orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Selalu sibuknya sama bil Qur'ani, al-istighal bil Qur'ani. Jadi kita ucapkanlah dalam hati kita atau di lisan kita, alhamdulillah jika kita ini kemudian setiap hari demi hari kita makin didekatkan dengan Quran, makin diringankan membaca Quran. Sebaliknya ada yang terjadi. Orang yang kemudian semakin jauh dari Quran. Padahal label-labelnya itu udah ngeri-ngeri ya. Kiai, haji misalnya. Sebelumnya setiap ngomong itu referensinya Quran, setiap ngomong itu nasihatnya penuh dengan hikmah-hikmah Quran. Belakangan udah lain ngomong. Iya, ngeri sekali. Ya. Jadi istighal bil Quran, ya kita menyibukkan diri. Wa anna dzalika ratbatul anbiya, bahkan itulah rank yakni posisi para anbiya itu. Mulianya para anbiya karena mereka menyibukkan diri dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ganteng kayak Nabi Yusuf doang, bukan gantengnya doang ya. Kadang-kadang orang pikirannya ganteng banget ya. Bukan soal ganteng itu masalah yang lain ya. Tapi mulianya para nabi adalah rotbatul anbiya karena mereka selalu menyibukkan diri dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang berikutnya wayan bagi an yahnu 'ala talib wa ya'taniya bimasalih. Ya. Jadi mestinya guru itu dia selalu mencermati murid-muridnya. Selalu memperhatikan murid-muridnya, jamaahnya itu, memperhatikan kemaslahatannya, masoleh. Minimal ada empati. Itu minimal. Maksudnya jadi kita ini merasa ada yang care. Mungkin bantu secara langsung material belum bisa. Tapi sikapnya itu adalah kita selalu memperhatikan, ditanya itu muridnya. Makanya itu butuh kepekaan khusus ya, kepekaan khusus. Ini kayaknya belum sarapan nih. Makanya, lu beli sarapan dah gitu. Bisa itu contoh praktis ya. Diperhatiin muridnya kok lemes, biasanya ceria, lemes, diem, baik. Wah belum makan kayaknya. Bisa ada masalah di keluarga itu bisa, ya, silakan. Maksudnya itu diantara salah satu peran fungsi seorang guru itu luas juga ya menurut Imam Nawawi itu adalah sampai merhatiin itu hal-hal yang menjadi kepentingan muridnya. Jadi jangan kemudian lu pokoknya fokus, gua kagak mau tahu. Gitu. Pokoknya pas di sini 2 jam lu duduk tenang, fokus. Lu ada masalah apa-apa itu urusan lu. Wah, enggak boleh gitu. Bukan guru yang baik itu. Guru itu Rasulullah SAW itu sangat peka. Rasulullah SAW itu memperhatikan sahabatnya. Kok ini dia begini, ditanya apakah terjadi sesuatu di rumahmu. Nah, ditanya. Ini kan sahabat itu sebagiannya sungkan, ya kan? Istilahnya nggak ngeduluin lah, kan segan kan sama Rasul. Nah, terus gimana caranya inisiatif si gurunya itu nanyain. Kadang-kadang murid itu segan kan, sungkan. Tapi kalau gurunya peka, dia akan sensitif, dia lihat, wah, ini. Maka ditanya, digali, gitu ya. Tuh. Kalau ini udah pada makan semua ya, tapi masih lemes juga. Kayaknya belum ngopi ya, gehunya dianggurin. Jadi bahkan memperhatikan kemaslahatan, kepentingan murid itu laksana memperhatikan kepentingan dirinya sendiri sih.
bimasolihi nafsih, seakan-akan itu para jamaahnya adalah anak-anaknya. Masolih waladih, walad yakni anak-anak, diperlakukan sebagai ibarat kata hubungan ayah sama anak. Udah. Masya Allah. Jadi bukan sekedar transfer knowledge ya, itu mah ya garing knowledge ya. Jadi harus ada rasanya gitu. Bahkan diperlakukan layaknya anak, wa yujriya al muta'allima majra waladihi fis syafaqah. Bahkan seorang guru hendaknya memperlakukan murid-muridnya, jamaahnya itu ya dalam hal kasih sayang, dalam hal kelembutan seperti kepada anak sendiri. Subhanallah. Masya Allah, berat. Yang udah dikasih tugas-tugas tuh. Wal ihtimam bimasalih, selalu peduli sama nih kepentingan murid-muridnya apa nih, kayaknya ini pulpennya udah habis nih, ditanya, dicari solusinya dan seterusnya ya. Berat itu. Iya. Ya. Wasabri ala jafaih. Ini juga menarik ya. Sabri ala jafaih. Dan guru itu hendaknya bersabar terhadap kelakuan-kelakuan yang agak kasar dari murid. Jafaih yakni kelakuan-kelakuan yang kadang melewati batas. Bersabar, sabar. Itu guru. Hmm. Hmm. Gurunya yang bermasalah. Ya bisa timbal balik. Ini kan babnya masih bab tentang al-muallim. Ntar muta'alimnya. Panjangan lagi ntar. Ini bab guru. Ntar bab murid. Muridnya harus gimana, ini panjang juga itu. Ini kebenaran masih bab guru. Ya. Jadi guru itu sabar kepada sikap-sikap yang terkadang kasar, kadang cuek. Gimana sih rasanya kalau kita udah serius terus dicuekin? Sabar aja, sabar. Tahu-tahu melayang tuh. Ya, kalau dalam kondisi sekarang ini memang sistem pendidikannya kan tidak mengacu kepada petunjuk Islam. Ya, jadi hubungan antara guru dengan murid, antara institusi ilmu pengetahuan, ya kampus, sekolahan itu ibarat kata bukan seperti yang digambarkan ya. Ya, hubungan yang sangat rapat, sangat menginginkan kebaikan untuk sesama. Tapi sekarang ini yang ditanya SPP-nya, yang ditanya jadi ada motif-motif bisnis, ada motif-motif itu yang sudah agak-agak mengganggu. Sehingga kadang-kadang orang yang punya kekayaan lebih, itu kan suka bayar lebih. Itu kadang-kadang merasa lebih berkuasa dari guru. Muridnya lapor sama bapaknya, Pak, gua tadi diomelin sama guru. Siapa gurunya? Karena merasa dia bayar lebih. Dia adalah donatur besar di sekolah itu. Siapa nih berani macam-macamin anak gue? Wah, rusak memang. Itu sistemnya karena tidak diatur menurut Islam ya. Jadi mestinya independensi sekolah itu benar-benar dijaga supaya tidak didominasi oleh segelintir orang-orang yang merasa sok kuasa karena hartanya, karena dia bintang-bintangnya. Bintang-bintang jenderal itu kan ngeri itu guru-guru. Pas dia baca putra dari Bapak Jenderal. Udah langsung mingkem gurunya tuh. Jadi nggak mau ngomong terus terang. Oh, malah jadi bumerang. Belakangan itu akan jadi persoalan yang jauh lebih rumit. Jadi kita bicara tentang ini memang bicara dalam tataran yang sifatnya majelis ya, guru. Tapi kalau kita kaitkan dalam skala yang lebih luas, sebenarnya Islam punya petunjuk. Bukankah Islam adalah risalah yang sempurna?
Bukankah Islam telah berhasil mencetak ya, generasi-generasi yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin? Itu hasil dari apa kalau bukan hasil dari pendidikan? Ya kan? Orang yang kasarnya kayak apa? Orang-orang Arab Badui itu kemudian menjadi orang yang sangat mulia. Subhanallah. Sekarang itu sekolah cenderung dia menseleksi murid supaya kerjanya nggak berat. Benar nggak? Ya berprestasi. Maksudnya itu justru buat jadi iklan kan? Tapi kalau bandingin cuma Islam. Islam ini orang yang masuk Islam semua itu dari beragam latar belakang. Orang yang kasar, sekasar-kasarnya itu. Tapi kemudian berhasil dilebur, dicetak, dibentuk dengan pendidikan Islam. Gimana caranya itu coba? Itu karena punya resep ya pendidikan yang dengan pendidikan yang Islami, pendidikan yang Rabbani namanya. Ya. Subhanallah. Nah, kita optimis ya bahwa umat Islam akan kembali menjadi generasi-generasi agung seperti itu. Meskipun ini langkah-langkah kecil ya, tapi itu akan menjadi langkah-langkah yang terus ya, membesar, insya Allah. Nah, jadi sabarlah ala jafaih. Kalau ada yang rada-rada kasar, rada-rada cuek, kelewatan tuh murid. Wasu adabih atau adabnya jelek. Emang ada murid adabnya jelek? Ada nggak? Banyak. Itu guru jadi puyeng juga ya. Tapi begini rahasianya ya. Rahasianya bahwa sebenarnya yang menggenggam hati manusia itu semua Allah. Saya punya cerita real ya. Ada orang yang misalnya dibilangin udah nggak mempan, dikirim ke sini ya bapaknya, kirim ke situ, kirim ke sono, sono ke sini, nggak ada yang bisa. Jadi Bogor ini, di Bogor. Kiai di Bogor itu. Ini real, ya, true story. Akhirnya itu karena di sini gambar di sini, akhirnya seraya ada putusannya ya udahlah kamu di sini aja lah. Bukan sekolah munafik lagi, bukan kampus, bukan pesantren yang wah 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 lagi. Aja seadanya lah. Ada dengar masuk, bagusnya sini aja coba Pak. Di sini box itu. Taunya anaknya itu berubah, coba. Yang tadi itu udah bandelnya minta ampun, udah nggak ketulungan. Itu karena apa? Itu karena ada faktor hati yang ikhlas guru. Sampai itu orang tuanya si murid sangat bersyukur terima kasih sama itu kiai kok bisa-bisanya nih anak gue berubah jadi orang yang sangat alim, sangat soleh. Ya Allah Maha Kuasa. Kalau kita cuma hal-hal administratif ya, hal-hal yang sifatnya udah kurikulum apa-apa-apa, ya, itu sifatnya formalitas. Jadi maksud saya itu guru justru semakin dia berhadapan tantangan, semakin dia akan disiapkan oleh Allah kemuliaan. Kalau dia bersabar, dia akan semakin mulia. Itu Rasulullah SAW. Kenapa disebut guru yang mulia? Karena muridnya bukan orang yang tahu-tahu udah benar. Murid-murid Rasulullah SAW itu dari orang yang Arab Badui itu sangat kasar perilakunya itu. Kan mereka nggak terdidik. Beda orang-orang Quraisy itu kan istilah orang kota. Ini orang Arab Badui ini orang yang nggak kenal adab, main kencing-kencing aja dia pernah denger ya itu. Coba orang kayak gini dididik Rasul menjadi orang yang mulia. Coba udah kebelet bukannya nanya-nanya di mana ininya ya main itu sahabat udah langsung pengen mukul aja itu sahabat-sahabatnya kan pada marah ini nggak tahu sopan santun banget ini masjid ini tempat yang disucikan asal main kencing aja nah terus down biarin aja biarin sampai dia beres kan kalau dia lagi tanggung biarin baru dipanggil itu Pak. Jadi Rasulullah itu guru paling mulia salah satu faktornya adalah karena di antara generasi beliau adalah mengubah orang yang ibaratnya mustahil dalam kacamata manusia justru menjadi orang-orang yang sangat mulia. Orang yang sangat memusuhi Islam berubah menjadi orang yang sangat mendukung Islam. Itu gimana caranya? Coba. Berubah 180 derajat. Ya, jadi semakin besar tantangan guru itu, ya semakin dia insya Allah ya akan
mendapatkan kemuliaan kalau dia bersabar. Alhamdulillah di sini mah pada anteng semua ya. Kagak ada yang neko-neko di sini mah. Jadi memang ada adab, jelek adabnya. Wa ya'dhirahu fi qillati adabi. Kemudian memberikan maaf jika adabnya rada-rada kurang, ya, fi ba'dil ahyan, dalam beberapa kesempatan. Fa innal insana mu'arradun lin naqais, karena semua manusia itu pastilah punya kekurangan. Ya. La siyama idza kana saghiras sin. Lebih-lebih lagi kalau dia masih muda. Kalau dia masih muda, ya udah. Ya, yang dimaklumi itu maksudnya dia lagi proses, bukan dibiarin ya. Sekira itu mungkin cukup dulu ya, insya Allah. Oh ya, terakhir, wayan bagi an yuhibbalahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dan hendaknya seorang guru itu mencintai bagi muridnya seperti dia mencintai hal-hal baik untuk dirinya sendiri. Wa an yakrah, dan hendaklah dia membenci perkara-perkara untuk muridnya sebagaimana dia membenci perkara-perkara untuk dirinya sendiri. Standarnya lihat mutlak, itu secara mutlak. Wah, kalau ada guru kayak gini keren banget ya, masya Allah. Mestinya gurunya ini, guru-guru Quran ini begini. Faqad sabata fis sahihaini an Rasulillah SAW. Ada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Itu dikaitkan dengan ukuran iman. Sempurna iman. Masya Allah. Yang terakhir, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.